Selamat pagi semuanya, bertemu lagi bersama saya Firdaus Sinaga, NPM 30620566156 dari kelas 12 Banjarmasin. Di sini saya akan menyampaikan tentang eksplorasi 7 universal kebudayaan suku-suku yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester Pendidikan Sosial Budaya yang diampu oleh Ibu Hajah Mariam Agustina, Sarjana Psikologi Magister Kesehatan, terkait eksplorasi saya di Kabupaten Tanahbumbu. Yang pertama, suku Bali. Sistem bahasa. Sistem bahasanya menggunakan bahasa Bali atau Kejawen sebagai bahasa asli orang Bali. Sistem teknologi terdiri dari beberapa sisi. Yang pertama, pakaian adat, senjata tradisional, dan juga rumah adat. Sistem ekonomi. Masyarakat Bali sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, petani, dan juga pegawai negeri sipil. Sistem pengetahuan. Sama dengan daerah lain, mengikuti jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan lanjut hingga universitas. Sistem kesenian. Untuk sistem keseniannya berupa uh, ukiran yang wajib ada di pura. Yang pertama, karang boma, dipercaya untuk menolak bala. Yang kedua, karang tapol, dipercaya untuk menjaga sudut bangunan. Yang ketiga, karang gajah, dipercaya untuk menjaga pondasi agar tetap kokoh. Dan yang keempat, karang goang, simbol burung yang hidup di alam. Selanjutnya, sistem religi. Sebagian besar beragama Islam dan juga beragama Hindu. Untuk hari raya suci agama Hindu, itu dari hari Galungan, hari suci Kuningan, dan hari suci Saraswati. Umumnya umat Hindu mempercayai 6 musuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, bibir, alat reproduksi, dan juga dubur. Nah, jika tidak menjaga hal-hal tersebut, maka dipercaya akan mendapatkan keburukan. Untuk sistem organisasi masyarakat, biasanya menggunakan sistem kasta atau wangsa. Biasanya terdiri dari 4 wangsa. Yang pertama, wangsa Brahmana. Yang kedua, wangsa Ksatria. Yang ketiga, wangsa Waisya. Dan yang keempat, wangsa Sundra. Selanjutnya, suku Bugis. Sistem bahasa. Untuk sistem bahasanya menggunakan bahasa Bugis, yang sistem hurufnya berasal dari bahasa Sanskerta. Sistem teknologi terdiri dari rumah adat, pakaian tradisional, musik tradisional, dan juga senjata tradisional. Untuk sistem ekonominya, masyarakat Bugis biasanya bekerja sebagai nelayan, pedagang, petani, dan juga pegawai negeri sipil. Sistem pengetahuan, sama seperti daerah lainnya, juga mengikuti jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan lanjut hingga perguruan tinggi. Sistem kesenian. Untuk sistem keseniannya terdiri dari rumah adat, pakaian tradisional, dan juga alat musik tradisionalnya. Sistem religi. Sebagian besar menganut agama Islam, dan juga sebagian besar menganut kepercayaan yang bersifat mempercayai benda-benda keramat. Untuk sistem organisasi masyarakatnya disebut Tadung Sipulung atau musyawarah besar. Nah, biasanya musyawarah ini bertujuan untuk musyawarah sebelum mengadakan kegiatan bercocok tanam. Selanjutnya, suku Jawa. Sistem bahasa. Untuk sistem bahasanya menggunakan bahasa Jawa, tetapi di setiap daerah mempunyai logat yang berbeda-beda. Sistem teknologi terdiri dari pakaian adat, rumah adat, dan juga senjata tradisional. Sistem ekonomi, biasanya masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, petani, peternak, dan juga pegawai negeri sipil.
Untuk sistem pengetahuannya, sama seperti daerah lain, itu juga mengikuti jenjang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan lanjut hingga universitas atau perguruan tinggi. Untuk sistem keseniannya, terdiri dari musik campur sari, wayang, tari, dan lain sebagainya. Untuk sistem religi, sebagian besar menganut agama Islam, dan pada hari-hari tertentu, seperti Hari Raya Maulid, ada banyak hiburan seperti reog yang ditampilkan. Dan untuk sistem organisasi masyarakatnya, didasarkan pada keturunan dari pihak ibu dan juga ayah, dan mempunyai banyak sekali istilah kekerabatan. Selanjutnya, suku Banjar. Sistem bahasa. Sistem bahasanya menggunakan bahasa Banjar. Untuk sistem teknologinya, terdiri dari alat-alat bertani, senjata tradisional, dan juga makanan tradisional. Sistem ekonomi, biasanya masyarakatnya bekerja sebagai pedagang, transportasi, pertambangan, dan juga pegawai negeri sipil. Untuk sistem pengetahuannya, biasanya sistem pengetahuannya terdiri dari obat-obatan tradisional dan pengetahuan-pengetahuan formal. Sistem kesenian. Sistem keseniannya terdiri dari seni tari, seni karawitan, lagu daerah, rumah adat, dan juga pakaian tradisional. Sistem religi. Sebagian besar menganut agama Islam, sebagian juga menganut agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Nah, jadi untuk sistem religi di Banjar ini terdiri dari berbagai suku dan juga agama. Untuk sistem organisasi masyarakatnya, itu mengenal istilah bubuhan atau kelompok. Selanjutnya, suku Dayak. Sistem bahasa. Untuk sistem bahasanya menggunakan bahasa khas, ada yang kental dengan bahasa aslinya, dan juga sudah mengikuti zaman. Sistem teknologi. Untuk sistem teknologinya sudah modern dan berkembang mengikuti zaman. Namun di daerah pegunungan masih banyak yang menggunakan alat-alat tradisional. Sistem ekonomi. Untuk sistem ekonominya, biasanya masyarakatnya bekerja sebagai berkebun dan juga beternak. Sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuannya, biasanya sangat terkenal dengan ilmu magis dan juga memegang filsafat di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Sistem kesenian. Sistem keseniannya terdiri dari tari-tarian, upacara adat, dan lain sebagainya. Untuk sistem religi, ada yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Untuk sistem organisasi masyarakatnya, memegang prinsip istilah Anda sopan, kami segan, yang berarti jika kita sopan terhadap masyarakat Dayak, maka masyarakat Dayak akan lebih sopan juga dengan kita. Demikian hasil eksplorasi saya di Kabupaten Naharbunggu. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih.